Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur dengan Rakuen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Buka puasa hari ke-5, betul. Hari ke-5. Sekarang saya mau bersantap apa ini? Seperti saya jelaskan kemarin, dalam beberapa hari akan ada hidangan bawaan yang saya bawa dari sebuah acara doa ya. Ini ada nasi, telur Bali kalau tidak salah dan mie. Saya mau ambil nasinya dulu lah secukupnya. Ya, separuh saja. Ya, kebetulan tadi saya juga masak ini, masak sayur merah. Sayur merah yang saya maksud adalah wortel dan tomat yang saya sup ya, sup sayur merah, wortel dan tomat. Karena tadi bongkar-bongkar di kulkas adanya ini ya, ini yang saya masak. Bismillah. Saya masaknya tidak terlalu empuk. Saya lebih suka yang setengah matang seperti ini. Jadi sayurnya masih kelihatan seger-seger gini. Merah, merona. Ini nanti bisa dipakai untuk sahur juga. Saking banyaknya. Padahal cuma tiga ini ya, tiga biji wortel. Aduh, sampai kena ke tangan. Aduh, panas, panas, panas. Tiga wortel dan dua tomat. Nih, saya penuhi. Ini wortel dan tomat yang saya masak setengah matang. Saya jadikan sup tadi. Bumbunya bawang goreng, bawang merah goreng, bawang putih goreng, terus garam dan kecap. Gitu saja. Itu sudah luar biasa enak. Nah, telur saya pakai sebagai teman. Begini. Terus ada kerupuk. Ini kerupuk udang. Ya, waktunya makan. Ya, alhamdulillah ketemu hidangan lagi dengan rasa lapar yang sudah memuncak. Sekarang di hadapan saya sudah ada sepiring hidangan, nasi, sup wortel dan tomat setengah matang, dan telur bumbu. Saya bilang telur bumbu gitu aja ya. Telur diceplok kemudian dibumbui di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali memasak saya selalu pakai perasaan saja membumbuinya. Jadi tidak pakai takaran dan tidak bisa mencicip. Vokalisnya lagi nyanyi. Tidak pakai takaran dan tidak mencicip, dan kira-kira saja pas. Garamnya segini, kecapnya segini, bawang merah, bawang goreng, ya beres. Tinggal tunggu empuk saja, siap disantap. Alhamdulillah setelah sekitar 4 bulanan saya tidak aktif konten. Sekarang saya mulai bergairah lagi untuk berkarya. Saya sebut berkarya apapun wujudnya ya. Apapun wujudnya saya sebut berkarya karena memang saya berkarya. Gitu ya, membuat sesuatu. Tidak, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang saya jalani dengan kemampuan saya sesuai kapasitas saya. Saya baru bikin video-video yang receh-receh seperti ini ya, sudah itu. Tetap saya sebut itu sebagai sebuah karya karena untuk melahirkan itu saya juga butuh mikir, butuh menyediakan peralatan, butuh mengonsep nanti saya harus ngomong apa. Termasuk hidangan ini pun saya siasati bagaimana agar menjadi bagian yang saya harapkan menarik. Tidak-tidaknya saya merasa nyaman ketika menyajikan ini ke hadapan penonton, itu aja. Makanya saya tetap dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa ini adalah karya. Perkara levelnya mungkin dipandang orang, alah cuman gitu aja kok disebut karya, ya sudahlah, itu terserah saya. Ya siapa tahu seiring berjalannya waktu nanti saya jadi tambah ngerti bagaimana bikin video yang baik dan benar, bagaimana mengedit yang baik dan benar, bagaimana mengonsep yang baik dan benar. Saya rasakan apa yang saya jalani selama ini memang belum bisa saya nilai sendiri sebagai baik dan benar. Namanya juga proses belajar. Kalau saya harus nunggu pinter dulu baru saya berkarya, saya akan ketinggalan kereta. Saya selalu pegang prinsip bahwa
ketika menghendaki sesuatu, bergeraklah secepat-cepatnya. Jangan menunda. Jangan berpikir, tampaknya saya harus cari ilmunya dulu lah, baru nanti dalam kurun waktu tertentu saya akan mulai bergerak. Tidak, saya tidak demikian. Justru dengan seawal mungkin saya bergerak di perjalanan saya belajar itu, saya menemukan banyak sekali ilmu yang tidak saya ketahui sebelumnya. Ilmu itu pun datang dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Memang saya sering nonton di YouTube lah video-video tutorial bagaimana membuat ini, membuat itu. Tapi ketika dipraktikkan pun saya juga ada ilmu tambahan yang saya dapatkan dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Oh, ternyata teori-teori itu setelah dipraktikkan akan begini, akan begini, akan begini. Itu yang membuat saya terus bergairah. Jadi tidak ada dalam kamus hidup saya istilah tunggu nanti setelah pinter, enggak. Jadi dalam posisi saya goblok banget seperti ini, saya berangkat saja, bergerak seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya karya yang saya buat akan bertambah terus ilmu yang saya dapatkan. Itu maksud saya. Kalau dirunut ke belakang sekian tahun yang lalu ketika saya awal memulai berkarya, ya bisa dilihat sendiri video-video yang ada di situ semuanya sampah. Bahkan yang sampai hari ini pun mungkin silakan kalau mengkategorikan itu sebagai sampah. Sampah dari seorang mediocre yang berusaha untuk berkarya. Tidak masalah, sekali lagi tidak masalah. Dan alhamdulillah apa yang saya upayakan setidak-tidaknya ada hasilnya kok, ya. Ada hasilnya. Contoh yang di YouTube, saya dulu tidak yakin sama sekali bahwa akan bisa dimonetisasi. Itu kan karya yang kayak begitu tuh, siapa yang menonton, terus malu-maluin amat lah nanti kalau sampai monetisasi. Saya buang pikiran itu. Saya yakin aja. Targetnya memang dari awal sampai kurun waktu tertentu adalah monetisasi. Setelah monetisasi sudah terbuka, bisa mau bikin apa, nanti dipikir sambil jalan. Itu, dan ternyata itu berhasil. Coba kalau saya nunggu pinter dulu, mungkin sampai hari ini saya belum mencicipi apa yang namanya monetisasi. Gitu. Gitu. Panjang sekali proses yang saya lalui. Saya baru serius menekuni dunia konten itu tahun 2020. 2020 bulan April kalau tidak salah. 30 April 2020 di YouTube saat itu. Dan masa COVID ya, masa COVID mulai bergerak gitu. Tapi nggak masalah, saya siasati dengan konten-konten yang bisa dilakukan di sekitar rumah yang tidak terlalu berisiko. Kalau masuk ke kota-kota gitu, udah tutup. Jadi nggak mungkin saya bergerak ke kota. Akhirnya mau masuk ke warung pun, konten pun cari yang sekitaran yang buka. Atau buat masakan sendiri. Karena channel saya berisi kuliner. Seperti saya ceritakan pada episode-episode sebelumnya, saya begitu mencintai kuliner. Gitu ya. Ya alhamdulillah, sampai tahap tertentu saya merasa nggak yakin apakah ini akan terus bisa bergerak sesuai dengan keinginan saya atau tidak. Ya udahlah, saya pokoknya bergerak saja. Selama saya mau konten masih pegang duit, berarti anggap saja itu restu dari Tuhan gitu ya. Untuk terus no gitu ya. Dan alhamdulillah selama proses itu ternyata juga mau ke warung saya pegang duit, mau kemana yang memang butuh dana juga ada. Karena tidak mungkin saya masuk ke warung gratisan. Kecuali ada komitmen tertentu dari beberapa pihak yang memang berbaik hati. Dan itu pun pakai berkelahi dulu. ada ada beberapa kejadian yang lain waktu saya ceritakan. Saya harus berkelahi dulu dalam tanda kutip ya, bukan berkelahi fisik. Kontok-kontokan antara jangan dan silakan. Nantilah lain waktu ya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman suka duka yang saya jalani selama saya konten. Itulah yang membuat saya saat ini siap untuk bergerak di Facebook ya, di Facebook. Mudah-mudahan. Itu jadi setelah ngeblok kemudian kenal Facebook, blognya saya kesampingkan. Ya, setelah kurun waktu tertentu
Malah Facebook saya hapus. Itu yang sebenarnya bikin saya menyesal sampai hari ini. Ada alasan tertentu yang membuat saya harus menghapus karena merasa nggak nyaman atau apalah. Gini amat gitu ya main Facebook saat itu. Kemudian dari Facebook pindahlah ke YouTube. Nah dari YouTube, sekarang mau main Facebook lagi. Yang terakhir, akun terakhir Facebook saya buat tahun 2010 kalau nggak salah. Dan sempat ketika main YouTube saya kesampingkan juga. Kemudian ketika belakangan tahu, baru belakangan ini saya tahu bahwa Facebook itu bisa dalam bentuk pro gitu ya. Ya sudah, Bismillah mencoba dalam posisi saya tidak tahu sama sekali bagaimana harus menggerakkan Facebook Pro. Ya, sinau lah, kan tutorialnya banyak sekali di internet gitu ya. Itu cerita sekilas, lain waktu akan saya sambung. Iya, barangkali ini bisa berguna. Kalau tidak berguna, minimal buat saya sendiri jelas ada gunanya. Ketemu lain waktu, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.